Di zaman dahulu, Baghdad dikenal sebagai kota yang ramai dan penuh kejutan, dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid, seorang raja yang bijaksana tetapi terkadang suka menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas. Abu Nawas adalah sosok yang dikenal karena kecerdasannya dan seringkali berhasil membuat raja dan seluruh istana terkagum-kagum dengan kepintaran serta kelucuannya. Namun, kali ini, sesuatu yang jauh lebih serius terjadi. Sebuah tuduhan besar datang dari sang raja, dan Abu Nawas harus berjuang untuk membersihkan namanya. Suatu pagi yang cerah, Baghdad mendadak gempar. Sebuah kabar menyebar dengan cepat dari istana ke seluruh pelosok kota. Salah satu perhiasan paling berharga milik Raja Harun al-Rashid hilang. Perhiasan tersebut adalah sebuah cincin emas yang dihiasi dengan permata langka yang konon hanya ada satu di dunia. Kehilangan cincin ini membuat raja sangat marah. Dengan murka, ia memerintahkan para pengawal dan detektif istana untuk mencari siapa pelakunya. Mereka memeriksa seluruh istana dan menginterogasi banyak orang, tetapi tidak ada yang mengaku tahu di mana cincin itu berada. Hingga akhirnya, seorang pelayan istana yang takut akan hukuman tiba-tiba mengeluarkan tuduhan bahwa cincin tersebut terakhir kali terlihat ketika Abu Nawas berkunjung ke istana beberapa hari lalu. Raja, yang sedikit terpengaruh oleh desas-desus itu, segera memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke hadapannya. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintah raja dengan nada tegas. Para pengawal segera menuju rumah Abu Nawas dan membawanya ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas tampak tenang, meskipun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raja menatapnya dengan tajam. "Abu Nawas, tahukah engkau bahwa cincin perhiasanku hilang? Dan banyak yang mengatakan bahwa engkaulah yang terakhir kali terlihat di dekat cincin itu," kata raja dengan nada curiga. Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan itu. "Baginda, hamba tidak tahu menahu tentang cincin Baginda yang hilang. Hamba memang berada di istana beberapa hari yang lalu, tetapi hamba tidak pernah menyentuh atau bahkan melihat cincin itu," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja tidak sepenuhnya percaya. "Engkau terkenal sangat cerdik, Abu Nawas. Mungkin engkau pikir bisa memperdaya semua orang dengan kecerdikanmu. Tetapi kali ini, engkau tidak akan bisa lolos. Jika engkau tidak mengakui perbuatanmu atau menemukan cincinku, maka aku akan menghukum engkau dengan sangat berat," ancam raja. Mendengar ancaman itu, Abu Nawas tahu bahwa ini adalah situasi yang serius. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus menggunakan kecerdasannya untuk keluar dari masalah ini. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide brilian muncul di kepalanya. "Baginda yang mulia, izinkan hamba untuk membuktikan bahwa hamba tidak bersalah. Hamba yakin cincin Baginda bukanlah hilang karena dicuri manusia, melainkan dicuri oleh jin. Hamba akan memanggil jin tersebut dan memaksanya mengembalikan cincin Baginda," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja terkejut mendengar perkataan Abu Nawas. "Jin?" tanya raja dengan ragu. "Benar, Baginda. Hamba memerlukan waktu semalam penuh untuk mempersiapkan ritual pemanggilan jin. Besok pagi, Baginda akan melihat bahwa cincin itu akan kembali ke tempatnya," jawab Abu Nawas. Raja, yang penasaran, setuju untuk memberi Abu Nawas waktu semalam. Malam itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan pikiran penuh rencana. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membalikan keadaan dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rashid sudah tidak sabar menunggu di aula istana. Dia ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa memanggil jin dan mengembalikan cincinnya. Para menteri, pengawal, dan pelayan istana berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan yang dijanjikan Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan membawa sebuah tas kecil yang tampak misterius.
Baginda, hamba sudah siap memulai ritual. Namun, untuk memanggil jin tersebut, hamba memerlukan suasana yang tenang dan tidak ada gangguan, katanya. Raja memerintahkan semua orang untuk tenang. Abu Nawas mulai berkeliling di ruangan dengan langkah-langkah perlahan, sambil menggumamkan mantra-mantra yang tidak jelas. Semua orang yang hadir menatapnya dengan tegang, menunggu sesuatu yang ajaib terjadi. Kemudian, Abu Nawas membuka tas kecilnya dan mengeluarkan segenggam garam. Dia menaburkan garam itu di sekitar ruangan sambil menggumamkan, "Wahai jin yang mencuri cincin Baginda, kembalikanlah cincin itu sekarang juga, atau kau akan kubuat menderita selamanya." Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti dan berkata, "Baginda, hamba butuh waktu sebentar. Izinkan hamba untuk pergi keluar dan memeriksa apakah jin itu sudah mengembalikan cincin tersebut." Raja, yang semakin penasaran, mengizinkannya. Abu Nawas pun keluar dari aula istana dan menuju sebuah ruangan kecil di dekat istana, tempat di mana cincin tersebut sebelumnya tersimpan. Abu Nawas dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam tas kecilnya, yang ternyata berisi cincin emas yang hilang. Rupanya, Abu Nawas sudah mendengar bahwa salah seorang pelayan istana telah menjatuhkan cincin itu tanpa sengaja beberapa hari sebelumnya, dan ia berhasil menemukan cincin itu di tempat tersembunyi. Dengan langkah tenang, Abu Nawas kembali ke aula dan menunjukkan cincin itu kepada raja. "Baginda, lihatlah, jin telah mengembalikan cincin Baginda," katanya sambil menyerahkan cincin itu. Raja Harun al-Rashid terkejut melihat cincin emasnya kembali utuh. Semua orang yang hadir di aula itu pun bersorak gembira. "Abu Nawas, engkau benar-benar luar biasa. Bahkan jin pun takut padamu," kata raja sambil tertawa. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Baginda, sebenarnya tidak ada jin yang mencuri cincin Baginda. Hamba hanya menggunakan sedikit kecerdikan untuk menemukannya kembali. Yang penting, cincin Baginda telah kembali, dan hamba tidak bersalah." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau memang benar-benar cerdik. Aku hampir saja mempercayai bahwa jin yang mencuri cincinnya. Engkau telah berhasil keluar dari masalah ini dengan kecerdikanmu lagi," kata raja dengan nada puas. Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah berupa sekantong emas sebagai tanda terima kasih, karena telah mengembalikan cincin itu dan sekaligus menghibur semua orang di istana. Cerita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal mendengar bagaimana Abu Nawas bisa membalikan tuduhan mencuri menjadi sebuah pertunjukan sulap yang tak terduga. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan. Beliau ingin mencari hiburan yang bisa membuatnya tertawa dan terhibur. Setelah berpikir sejenak, sang raja pun teringat pada Abu Nawas, seorang cendekiawan yang terkenal dengan kecerdikan, kelucuan, dan tingkah lakunya yang sering membuat orang tertawa. "Panggil Abu Nawas ke istana," titah raja kepada para pengawalnya. Setelah menerima perintah, para pengawal pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Dengan penuh hormat, mereka memberitahukan bahwa raja memanggilnya. Abu Nawas, yang tak pernah bisa menolak panggilan raja, segera berkemas dan mengikuti para pengawal menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas melihat wajah raja yang tampak penuh dengan rasa penasaran. Raja tersenyum melihat Abu Nawas datang. "Abu Nawas, aku mendengar bahwa engkau terkenal sangat cerdik dan pintar. Tetapi kali ini, aku ingin menguji kemampuanmu di bidang lain. Aku ingin melihat apakah engkau bisa menjadi seorang pesulap," kata raja dengan nada menantang. Abu Nawas terkejut. "Pesulap, Baginda?" tanyanya, merasa bingung. "Ya, Abu Nawas. Engkau harus memperlihatkan kepadaku sebuah trik sulap yang bisa membuatku terkejut dan terhibur,"
Kalau tidak, engkau akan dihukum. Raja melanjutkan dengan senyum sinis. Abu Nawas berpikir sejenak. Di kepalanya muncul ide yang cerdik. Baiklah, Baginda. Hamba akan menerima tantangan Baginda. Beri hamba waktu sehari untuk mempersiapkan sulap yang luar biasa, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja setuju dan memberi waktu sehari. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh persiapan. Raja, bersama para menterinya, sudah duduk di aula besar menunggu pertunjukan sulap yang dijanjikan. Baginda, hamba telah siap. Namun, hamba memerlukan beberapa alat untuk memulai sulap hamba, kata Abu Nawas dengan hormat. Alat apa yang engkau perlukan, Abu Nawas? Tanya Raja penasaran. Hamba memerlukan sehelai kain sutra yang besar, seekor kuda, dan sebuah kandang ayam, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja terheran-heran dengan permintaan Abu Nawas, namun tetap mengabulkannya. Sehelai kain sutra yang besar, seekor kuda, dan kandang ayam segera dibawa ke hadapan Abu Nawas. Baiklah, sekarang hamba akan memulai sulap ini. Namun, sebelum itu, hamba memerlukan perhatian penuh dari Baginda dan semua yang ada di ruangan ini, kata Abu Nawas sambil menyiapkan alat-alatnya. Abu Nawas pertama-tama membentangkan kain sutra yang besar di tengah ruangan. Kemudian ia memanggil kuda dan mengarahkannya untuk berdiri di atas kain sutra itu. Setelah itu, ia meletakkan kandang ayam di samping kuda tersebut. Baginda, sekarang hamba akan membuat kuda ini menghilang di balik kain sutra, kata Abu Nawas sambil menutupi kuda dengan kain itu. Semua orang di ruangan itu memperhatikan dengan seksama, penuh rasa penasaran. Abu Nawas berkeliling beberapa kali di sekitar kain sutra, sambil berkomat kamit seolah sedang merapal mantra. Lalu, dengan gerakan tangan yang dramatis, ia menarik kain sutra itu dengan cepat. Dah. Kuda itu tetap ada di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Semua orang terdiam, bingung, termasuk raja. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, sulap ini belum selesai, Baginda. Sekarang hamba akan menunjukkan bagian yang paling luar biasa. Abu Nawas kemudian mendekati kandang ayam dan membuka pintunya. Dengan suara penuh percaya diri, ia berkata, lihatlah, ayam ini akan menghilang begitu hamba memberikan perintah. Semua mata tertuju pada ayam di dalam kandang. Abu Nawas mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Tiba-tiba, ia menepuk-nepuk tangannya keras dan berkata, ayam, hilanglah. Namun, yang terjadi adalah ayam itu keluar dari kandang dan mulai berlarian ke seluruh ruangan. Semua orang di aula itu menjadi riuh, tertawa melihat ayam itu berlari-lari tak tentu arah. Bahkan beberapa menteri harus berlari mengejarnya. Melihat kekacauan yang terjadi, Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar pesulap yang hebat. Bukan kuda yang kau hilangkan, tapi akal sehat semua orang di sini. Abu Nawas ikut tertawa sambil berkata, Baginda, hamba hanyalah orang biasa yang tidak bisa menyulap benda-benda, tapi hamba bisa menyulap tawa dan kebahagiaan untuk Baginda. Raja, yang sudah sangat terhibur, akhirnya memutuskan untuk tidak menghukum Abu Nawas. Sebaliknya, ia memberinya hadiah berupa uang emas dan berjanji tidak akan lagi menantangnya dengan hal-hal yang aneh. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai pesulap kerajaan yang tidak pernah benar-benar menyulap benda-benda, tetapi selalu berhasil menyulap tawa di wajah sang raja dan semua orang di sekitarnya.